Dokter Karel, bisa kita mulai ya, Dok? Boleh, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam ya. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Pratama yang akan memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita pada Tuhan kita karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar ini dalam situasi pandemi yang tanpa mengurangi niat atau minat kita untuk terus menuntut ilmu dan mempelajari semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Karel selaku pembicara dan narasumber pada kesempatan kali ini, serta saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipan para peserta yang sudah hadir pagi ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa terus kita terapkan dalam kehidupan kita dan membuat kita tentunya dan bisa terus berkontribusi dalam penunjang kesehatan di Indonesia. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan CV mengenai Dr. Karel Dorman Hotman Saragi yang menjadi pembicara kita pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini. Dr. Karel Dorman Hotman Saragi, SPPD, SPJP adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam jantung dan pembuluh darah yang aktif melayani pasien di RSUD Bunda Putra. Dr. Karel menamatkan pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan mendapatkan gelar spesialis penyakit dalam di universitas yang sama pada tahun 1997 dan spesialis jantung pembuluh darah pada tahun 2009. Beliau yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Persatuan Ahli Kardiologi Indonesia atau PERKI, Persatuan Ultrasonografi Indonesia atau PUSKI, kemudian Persatuan Onkologi Indonesia atau POI, dan juga Dutch Indonesisch Gesellschaft für Medizin (DIGM) sebagai anggota ini memberikan layanan konsultasi medis terkait pengobatan jantung. Selain itu juga beliau mengikuti workshop dan seminar American Heart Association Congress atau AHA di Dallas, USA tahun 2013. Kemudian The International Society on Thrombosis and Hemostasis STH di Liverpool, UK tahun 2012, dan Heart Rhythm Society Congress di San Francisco, USA tahun 2011. Dr. Karel sendiri lahir di Pematang Siantar, 31 Mei, Sumatera, Indonesia. Ya, mungkin itu saja sedikit mengenai CV dari Dr. Karel selaku pembicara kita pada kesempatan hari ini. Di sini pada kali ini terima kasih sudah hadirnya para peserta dalam seminar pencegahan dan deteksi dini penyakit jantung koroner yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Dr. Karel Dorman HSSPD SPJP. Penyakit jantung koroner sendiri adalah kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh timbunan lemak. Kemudian bila lemak semakin menumpuk, maka arteri akan semakin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Dan jika terlambat ditangani dapat memicu terjadinya serangan jantung. Kita tentu saja sangat tidak menginginkan hal ini terjadi pada diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu kami menghadirkan narasumber yang sudah ahlinya di bidang ini yang tentu saja dapat memberikan kita semua edukasi mengenai pencegahan dan deteksi penyakit jantung koroner. Beliau adalah Dr. Karel Dorman HSSPD SPJP. Kepada Dr. Karel kami persilakan. Silakan dokter. Terima kasih, selamat pagi semuanya ya. Ya, selamat pagi dok. Oke. Pagi. Oke ya, saya akan mulai dengan presentasi saya ya.
Ya, jadi tadi terima kasih Dr. Arif tadi memperkenalkan saya sebagai praktisi untuk penyakit dalam dan jantung, dan saya juga sebagai konsultan untuk lab dan pemeriksaan di Cakra Medika. Saya sangat senang ikut bergabung di Cakra Medika. Semoga audiens mendapat ilmu yang cukup bagus ya di sini. Nah, ini akan saya putarkan dulu mengenai anatomi jantung ya. Sebagai dokter kita harus tahu sebenarnya bagaimana bentuk jantung daripada kita. Jadi ini mengatakan bahwa pembuluh darah jantung itu ada 3 sebenarnya ya. Jadi ada namanya, kalau di sini disebutkan dengan ada 3 ya. Ada yang sebelah kanan nih. Nah, sebelah kanan ini ke belakang, ke depan, ya. Karena kalau seperti ini tersumbat akan pengaruh terhadap otot yang diperdarahinya. Jadi sebenarnya pembuluh darah jantung itu seperti gang buntu ya. Nah, seperti ini namanya yang depan sebelah kiri. Jadi ini sebenarnya yang paling penting karena 70% darah diperdarahi oleh sebelah kiri ini. Ada juga yang sirkumfleksi yang dia melingkar gitu. Jadi nanti ini sebenarnya berpengaruh terhadap gangguan jantung. Kalau dia kena di sebelah kiri beda. Kalau kena sebelah kiri akan lebih berat karena 70% darah itu dari sebelah kiri. Jadi kadang-kadang orang kena serangan jantung bisa ringan, bisa berat, bisa sedang, itu sebenarnya tergantung daripada pembuluh darah yang dikenain oleh sumbatannya. Nah, jadi ada seseorang yang tiba-tiba bisa meninggal, biasanya sebelah kiri tuh, karena dia kiri kan pompa jantung. Kalau pompa jantung itu tiba-tiba istilahnya mampet, bahaya lah. Jadi seperti gini sumbatannya itu. Jadi sebenarnya sumbatan kita dengan usia pasti akan ada sumbatan. Tetapi kalau sumbatannya itu di atas 70% baru ada bermakna seperti gambar ini ya. Dengan ada misalkan tiba-tiba ada kolesterol, ada gula darah tinggi, asam urat gitu ya, akan mempengaruhi daripada pembuluh darahnya. Nanti makin lama dia akan makin tinggi dia punya sumbatannya ya. Sampai suatu ketika sumbatannya itu sampai mengenai 70% ya, lebih. Makanya ada dia kalau seperti lebih daripada 70%, biasanya ada keluhan. Jadi bisa dikatakan bahwa dengannya waktu akan ada penyumbatan, tetapi dengan dia ada kolesterol, ada lemak segala macam, ada darah tinggi akan mempercepat ya. Ya, jadi seperti tadi, jantung itu kan membentuk pertemuan plak pada lapisan dalam pembuluh darah ya, koroner ya. Kemudian, merupakan penyakit jantung koroner merupakan penyakit di mana jantung tidak dapat berfungsi karena ada otot jantung rusak akibat kekurangan pasokan oksigen. Seperti saya tadi kasih gambar bahwa kalau dia kena sebelah kiri beda, sebelah kanan beda, kalau melingkar beda. Yang paling bahaya sebelah kiri, makanya kalau sebelah kiri biasanya fatal dia. Karena apa? Karena kiri itu pompa jantung. Kalau sebelah kanan dia hanya menerima darah, jadi beda fungsinya. Tentu akan kalau seperti kena pompa jantung akan beda dampaknya, akibatnya lebih fatal dia. Nah, tadi seperti saya terangkan tadi itu seperti gini bentuk anatominya ya. Ada aliran darah, kemudian ada kolesterolnya, ada trombusnya, ada plaknya. Plak sebenarnya semacam karatnya lah gitu ya. Jadi dalam hal tadi, kalau tiba-tiba dia menyumbat semuanya, nanti ada gambar, ada video berikutnya, akan terjadi gangguan tiba-tiba. Jadi gini, sebenarnya kalau tiba-tiba ada sini plak begitu, datang trombosit, karena ini kan plak ini merupakan luka ya. Jadi trombosit datang, menempel begitu, justru menyumbat dia. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ada faktor risiko yang harus kita tanggulangi tadi, kolesterol, gula darah tinggi ya. Nah, sebenarnya serangan jantung itu kenapa sih? Nah, biasanya, jadi kalau dalam jantung itu ada nama istilah demand supply. Jadi suatu ketika sama seperti mobil juga sih. Suatu ketika kita punya mobil atau punya kendaraan, tiba-tiba bensinnya nggak cukup gitu loh. Makanya dia gangguan gitu loh. Jadi kalau seperti kita skala Ford, berarti kan apa? Berarti kan dia olahraga, membutuhkan banyak oksigen. Tetapi pada saat yang sama ada sumbatan dia. Serangan jantung lah, karena antara demand-nya, antara kebutuhannya karena dia untuk olahraga, dan juga supportnya kurang, jadi terjadi serangan jantung. Atau misalkan dia begadang itu kan jadi bisa dibilang banyak hormon anabolik lah. Anabolik itu hormon yang bersifat membutuhkan energi gitu ya. Jadi energinya banyak, sedangkan dia ada sumbatan. Akibatnya antara demand supply, antara sumbatannya ada, tapi demand-nya tinggi, ada gangguan. Ini stres ini mengakibatkan pembuluh darah itu jadi menyempit ya. Seperti kita stres itu kan menyempit dia semacam
Jadi ukuran daripada pembuluh darah itu tiba-tiba jadi mengecil gitu. Akibatnya apa? Suplai oksigennya kurang. Akibatnya apa? Ya udah, tadi gangguan seperti motor. Misalkan motor itu sudah mobil tua, ya motor tua, sudah banyak karatnya, tiba-tiba bensinnya kurang, gampang mogok lah dia, sama seperti ini. Atau kemarahan. Kemarahan kenapa? Karena tiba-tiba nadi kita naik, jantung kita berdebar kencang, ya. Jadi kalau seperti dia berkencang itu akibatnya apa? Banyak butuh oksigen, tetapi pada saat yang sama suplai kurang karena ada sumbatan gitu ya, maka terjadi serangan. Prinsipnya demand supply oksigen, artinya antara kebutuhan dengan suplainya, asupannya terganggu. Apakah nadinya yang cepat karena marah atau karena stres, atau kedua karena tadi ada pembuluh darah yang terganggu, ya, bersumbat. Nah ini risiko-risiko itu diabetes, ya. Karena di sini kan diabetes sebenarnya bukan berbicara mengenai diabetes, tetapi diabetes berbicara mengenai pembuluh darah. Diabetes itulah penyakit pembuluh darah. Akibatnya sama, saya suka kasih sama pasien tuh sama seperti kita meja ketumpahan gula gitu loh. Jadi lengket di mana-mana itu. Pembuluh darah lengket, akibatnya apa? Menyempit dia. Ya, seperti gitu. Kemudian ini tadi kolesterol ya, sudah tahu ya, tadi kolesterolnya banyak. Kemudian merokok ini sangat merusak pembuluh darah. Jadi berbicara mengenai jantung, ilmu selang sebenarnya, pembuluh darah itu. Jadi suka-suka saya bayangkan kalau seperti kita itu sama seperti pipa ledeng kali ya. Pipa ledeng itu kalau sudah mungkin 10 tahun kan sudah berkarat, tetapi kalau dia isinya bersih mungkin bagus sekali ya. Nah, tapi kalau seperti banyak kotoran makin menumpuk ke dia. Atau kedua, bisa juga seperti got di depan rumah kita. Kalau makin lama kan dia akan ada kerusakan sesuai usianya. Tapi kalau banyak kotorannya, apa itu? Sampahnya apa ya? Kolesterol, lemak, gula, dan juga asam urat ya, bisa nempel gitu. Overweight, sama juga. Overweight kan tadi bicara mengenai demand supply. Demand supply itu kan banyak dia kebutuhan demand-nya, supply mungkin kurang. Karena apa? Overweight kan sering disertai dengan apa? Kolesterol, darah tinggi, gula gitu loh. Akibatnya mempengaruhi juga kondisi daripada pembuluh darahnya. Ini juga sedentary life, kalau kata orang itu mager gitu loh. Sekarang ini kan kita kan dulunya begini, kalau makan, anak saya itu kalau makan pakai Gojek, tinggal makan aja. Jadi kemudian dari rumah naik mobil, kantor naik mobil, pakai lift gitu loh. Jadi tidak ada pergerakan, ini juga akan berpengaruh, ya. Kemudian hipertensi ini sering pada orang-orang kota karena apa? Banyak stres, mudahnya sering mengecil lama-lama dia tidak bisa rasis lagi. Nah, kalau orang stres itu kan tinggi tensinya, jadi tinggi dia tensinya. Ya, nah ini faktor risiko hipertensi, lemak, diabetes, faktor genetik. Ada beberapa orang itu memang kadang-kadang kurus tapi punya lemak yang tinggi, kolesterol tinggi karena lemak atau kolesterol sebenarnya dibentuk di liver. 30% dari liver, 70% dari makanan. Jadi kalau orang-orang itu yang di livernya itu gampang bentuk lemak, ya tinggi juga lemaknya. Akibatnya apa? Kita harus sering monitor lah faktor lemak itu. Artinya harus makan obat terus untuk memonitor lemaknya. Nah, merokok ini paling banyak nih. Merokok ini ya karena habit katanya ya. Merokok ini kan merusak pembuluh darah dia. Obesitas yang seperti saya katakan tadi, usia makin sama seperti selang lah. Kalau makin tinggi usianya kan artinya makin terjadi sumbatan di pembuluh darahnya. Itu yang terjadi, sama seperti kita lah. Makin usia tua, makin banyak juga selang yang agak kurang bagus. Pada wanita, postmenopause, karena pengaruh hormon, estrogen, progesteron begitu, pada wanita selama dia masih menopause, pada usia yang sama dengan laki-laki, risiko jantungnya kecil sebenarnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian dia menopause, nah baru dia akan meningkat risiko dia punya jantungnya. Olahraga tadi, sedentary life, kita kan banyakkan mager sekarang ini, apalagi musim pandemi ya, itu akan mempengaruhi. Jadi pandemi ini pengalaman saya ada 2 hal yang jadi masalah. Satu betul, orang dengan komorbid, diabetes, jantung, atau hipertensi itu gampang kena COVID. Hal yang lain adalah bukan karena COVID-nya, karena dia tidak kontrol. Saya punya pasien itu beberapa sedih saya, beberapa pasien itu tidak kontrol, karena takut pandemi, tidak makan obat. Akibatnya apa? Nah, akibatnya terjadilah darah tinggi tidak terkontrol, tensi tidak terkontrol, jantung tidak terkontrol, jadi
masuk rumah sakit juga dia. Jadi itu komorbid itu bukan hanya berkaitan langsung dengan COVID, ada juga faktor lainnya itu. Nah, sebenarnya banyak yang bisa modifikasi. Artinya kalau kita bicara mengenai jantung, ini faktor risiko genetik ya, mungkin nggak bisa ya, genetik karena sudah dari sononya lah. Usia, ya betul. Jenis kelamin ya tadi, memang laki-laki lebih banyak pada perempuan. Tapi kalau sudah dia terjadi menopause sama. Ras, ya beberapa orang tuh, misalkan seperti di negara barat tuh, orang-orang kulit berwarna itu kadang-kadang lebih tinggi dia punya risiko sakit jantung. Atau kedua, orang-orang Asia yang misalkan di Eropa atau di Amerika itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia di Asia dulu biasa makan nasi, tiba-tiba ke Eropa sana, barat sana, makan pola makannya berbeda. Itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi menopause seperti saya katakan tadi, pengaruh hormon yang tidak seimbang antara estrogen, mungkin dengan itu dia akan menurun, terjadi risiko pembuluh darah yang makin besar ya. Nah ini sebenarnya yang paling penting, dapat dimodifikasi. Hipertensi terkontrol. Jadi seringkali salah adalah hipertensi dianggap bahwa penyakit kalau sudah makan obat darah tinggi sudah bagus. Tetapi kadang-kadang kan bisa lebih tinggi lagi tensinya. Artinya mungkin sekarang satu macam obat, mungkin 2 macam, harus 3 macam gitu. Ketiga, mungkin sudah ada gangguan jantung, beda lagi obatnya. Jadi mohon maaf, hipertensi itu adalah harus terkontrol. Jadi tidak ada istilahnya sembuh, nggak ada begitu. Harus terkontrol. Hal yang lain yang sering saya temukan di klinis adalah hipertensi, dia tidak makan obat, turun tensinya. Dia merasa, wah, ini turun tensi nggak perlu makan obat lagi. Padahal pada saat yang sama, namanya ada HHD, hipertensi heart disease. Ada gangguan jantung karena darah tinggi. Karena darah tinggi itu, jantung jadi lemah, jadi turun tensinya. Nah, justru sekarang ini dia harus butuh obat jantung. Yang sering kali adalah hampir sama dengan obat darah tinggi seperti Captopril, Ramipril, Kandesartan, tapi obat jantung fungsinya. Kemudian apa yang terjadi? Dia merasa, oh, ini kan obat darah tinggi nih. Kalau gitu saya nggak perlu makan obat darah tinggi dong, karena saya sebenarnya sudah turun tensinya. Padahal sekarang ini dia sudah posisinya makan obat darah tinggi, bukan lagi obat darah tinggi, tapi obat jantung sebenarnya. Ya, dislipidemi, lemak nih. Nah, kita harus kontrol di berapa LDL-nya, HDL-nya ya. Diabetes mellitus, nah ini paling sering nih. Dikatakan sekarang 1 di antara 5 orang di Indonesia itu, kota-kota besar, sudah menderita diabetes. Jadi kalau kita ke mall gitu, biasanya 1 di antara 5 sudah ada. Ya, merokok tadi, bisa diberhentikan ya, kalau diabetes terkontrol. Obesitas, olahraga ya. Obesitas prinsipnya kan, yang masuk harus lebih sedikit daripada yang keluar gitu. Baik keluarnya bagaimana caranya? Yang masuk mungkin sedikit, yang keluarnya bagaimana caranya? Ya mungkin dengan cara olahraga, ya, supaya kurang terjadi. Seperti ini, darah tinggi, ya. Nah ini hypertension. Jadi sebenarnya orang tuh kadang-kadang tidak langsung darah tinggi, mungkin dia stage 1, lama-lama jadi stage 2. Jadi mungkin pada saat ini dia butuh cuma 1 obat. Kalau sudah berubah, dia jadi 2 obat gitu. Seringkali ini berteman dengan apa? Berteman dengan kolesterol, berteman dengan asam urat, berteman dengan obesitas, berteman dengan gula gitu ya. Nah itulah yang jadi masalah ya. Kadang-kadang seperti gini dia merasa udah ya kontrol. Padahal kalau sudah hipertensi harus cari temannya. Minimal sekali 3 bulan cek kolesterol. Makanya ada di Cakar Medika ada tuh paket check up segala macam tuh untuk seperti gitu biar tahu. Nah ini darah tinggi. Ini darah tinggi namanya the silent killer. Kenapa? Seringkali pasien itu tidak merasa sakit. Kadang-kadang bangga, dokter ya, saya itu sampai 200, nggak apa-apa, ketika gitu. Sehat-sehat aja gitu. Nah, dia bangga seperti gitu. Tapi sebenarnya dia sudah merusak nih. Merusak matanya, otaknya, ginjalnya, jantungnya, begitu. Karena apa? Tadi, karena dia merasa itu kan namanya insidious, pelan-pelan dia. Jadi, saya suka katakan seperti darah tinggi, sama seperti kata itu ya, masuk dalam bowl, masuk dalam baskom, terus dipanasin pelan-pelan. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, nggak pernah lompat dia. Seperti mungkin dia 70 derajat mati dia. Karena kan pelan-pelan. Beda dengan tiba-tiba 1 bowl sudah untuk kita panasin di kompor gitu ya, di baskom tiba-tiba masuk katak selompat dia karena kepanasan gitu loh. Jadi itu namanya silent killer darah tinggi itu. Karena apa tadi? Tiba-tiba stroke dia, tiba-tiba jantung dia. Oh, saya nggak tahu nih. Saya biasa kok seperti ini. Nah, gitu. Kenapa? Ada pemicunya, stres. Saya overshoot dia, tiba-tiba stres, naik, dia marah-marah, naik tensinya.
ini cerita benar. Satu ketika saya dipakai sebagai saksi ahli untuk jantung. Satu ketika ibu-ibu bertengkar dengan petugas RT-nya, tiba-tiba petugas RT itu marah-marah karena masalah IPR untuk iuran ya lingkungannya. Darah terus mati dia. Waduh, ditahan dia selama 6 bulan si perempuan ini. Dia terus saya dipanggil sebagai saksi ahli. Wah, saya bilang ini betul ada pertengkaran, ada mereka mungkin ada dorong-dorongan lah. Tapi dia jatuh bukan karena didorong, tapi karena dia stroke, jatuh kemudian kena jantung begitu. Jadi bukan karena dia ibu yang salah gitu loh. Jadi dibebaskan dia. Jadi aturannya 8 tahun jadi bebas dia. Nah begitulah kejadiannya, bahwa biasanya seperti itu kan silent killer. Ada pemicunya, dia marah-marah, serangan jantung atau stroke gitu loh. Itu yang terjadi. Nah ini kolesterolnya ya, kolesterolnya ini kalau bisa sih, kolesterolnya itu kalau bisa rendah. Yang perlu ini sebenarnya, nah ini bagus nih, kolesterol HDL itu lah yang mengangkut kolesterol ya. Kalau bisa sih tinggi dia. Ini akan dapat kalau kita olahraga. Kalau kita olahraga akan naik dia punya. Jadi kalau kita olahraga itu ini akan turun kolesterol totalnya, ini akan naik nih. Nah makanya kita harus olahraga kan. WHO bilang kita harus olahraga itu minimal sekitar 150 sampai 300 menit per minggu ya. Jadi mungkin sehari sekitar ya taruhlah 30 menit kali ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti trigliserida adalah lemak yang dari gula. Jadi jangan anggap kalau kita makan gula nggak lemak. Nah, ini lemak yang biasa ya. Kalau ini adalah lemak dari gula gitu loh. Kalau seperti ini banyak ketinggian, lama-lama dia akan terjadi diabetes ya. Ya, kan lemak dari gula. Jadi kalau seperti kita ada orang gemuk biasanya tinggi nih. Ini lama-lama jadi diabetes ya. Nah ini tadi ada HDL itu untuk mengangkut kolesterol, ya. Jadi semacam kalau seperti kita mobil itulah mobil pengangkut sampah lah HDL itu ya. Kalau LDL-nya kolesterol jahat, ini kolesterol baik lah ya. Jadi kalau kita olahraga akan meningkat adalah kolesterol baiknya. Nah seperti ini kalau sewaktu. Jadi orang itu bukan tiba-tiba seperti lompat ke diabetes. Ibarat kata seperti lampu lalu lintas ini, seperti ini kita mungkin lampu hijau ya. Kalau ini sudah lampu kuning, lampu merah gitu loh. Jadi bukan tiba-tiba lompat ke sini dia, pasti melalui ini gitu loh. Seringkali makanya kalau kita check up, ketahuan tuh, oh ini kalau agak tinggi sedikit, nah dianjurkan deh. Ini bisa ke sini. Nah, kalau sudah di sini, dia bisa ke sini, bisa ke diabetes, bisa juga ke normal. Nah, bagaimana caranya? Supaya dia tidak ke diabetes, harus ke normal begitu. Dengan diet ya, olahraga gitu, makanannya, nutrisinya diatur. Nah ini keluhan utama penyakit jantung koroner, angina, sakit nyeri dada. Angina itu adalah sakit karena nyeri dada. Nyerinya adalah kenapa sakit? Karena demand suplai oksigen. Seperti mobil tuh, tiba-tiba kita mobil biasa aja, tiba-tiba kita gas, berebet dia. Kenapa? Waktu dia digas, mungkin butuh banyak bensin, pada yang sama, selang-selang sudah banyak yang kotor gitu loh. Jadi berebet dia. Sama seperti gini. Sama seperti jantung juga gitu. Jadi waktu dia marah-marah, naik tensinya atau naik dia nadinya begitu kan butuh banyak oksigen. Padahal pada saat yang sama suplainya tetap aja sudah ada sumbatan. Jadi nah itu khas untuk nyeri dada namanya angina ya. Jadi ini biasanya kalau tipikal khas itu bagian tengah tertekan, seperti demas, sesak, seperti beban berat, seperti terbakar. Karena juga sakit perut. Karena apa tadi? Kan sudah saya jelaskan tadi mengenai pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah yang di sebelah kanan, dia akan seperti sakit perut, karena ke bawah dia. Kalau seperti yang kiri itu sakit dada. Jadi berhubungan juga ini, kalau keluhannya ini bisa nyuruh ulu hati, ke leher gitu, sebenarnya tergantung posisi daripada sumbatannya. Nah, memang yang paling sering adalah sebelah kiri, karena 70% dari darah kita disuplai oleh pembuluh darah sebelah kiri, namanya LAD. Left arteri ya. Seperti gitu. Jadi itu yang jadi masalah. Serta mual-mual, sesak atau berkeringat. Nah ini merupakan gejala-gejala daripada simpatis karena tiba-tiba dia stres, sakit, berkeringat segala macam. Ya. Nah terutama kalau begini apa? Rekam jantung deh. Rekam jantung. Nanti saya akan lihat nanti bagaimana cara kita CPR nanti kalau orang awam. Ya. Nah seperti gini ya. Ini seperti gini, ada seperti gini, ke atas, ke bawah gini. Tadi sebenarnya tergantung daripada lokasi pembuluh darah tadi, apakah sebelah kanan, atau sebelah kiri, atau sebelah tengah, yang seperti itu, tergantung ya. Sakit dada, nyeri, tertimpa beban,
rasa terbakar di belakang tulang dada lama 10 menit atau lebih, agar hilang timbul, bisa menjalar, rahang dan lengan, serta lemak, keringat dingin, cemas, dan bahkan sampai bisa pingsan. Jadi gini, ini seringkali kata orang tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba, sama seperti saya ibaratkan dari mobil atau motor tadi, sudah berobat dia sebenarnya, cuma dipasangkan aja, dipasangkan, nggak mau dicek, nggak mau ke bengkel ya, mogok gitu. Jadi kalau kita punya darah tinggi, kolesterol, gula, merokok, gemukan, pekerjaan, tiba-tiba sakit begini, curiga. Nah, biasanya kalau seperti gini ya, seperti mobil tadi, kita misalkan gas tinggi tuh, berobat, kita turunkan gas, berhenti dia, nggak berobat lagi. Sama seperti gini, biasanya itu sebelum pengalaman kita, serangan jantung itu, oke, misalnya serangan jantung hari ini ya, tapi mungkin seminggu sebelumnya dia kalau agak naik tangga, agak sedikit, nggak apa-apa pikirnya, karena dikasih balsam, digosok-gosok, mungkin sekali sehari, sekali 2 hari, lama-lama sekali sehari, lama-lama makin sering, lama-lama serangan baru, ya tiba-tiba serangan jantung, dingin, keringat segala macam, atau pingsan gitu. Jadi ingin saya katakan bahwa betul inilah serangan jantung, tetapi kalau kita tahu bahwa kita punya faktor risiko, terus kemudian kita aktivitas tadi, prinsipnya dia mensuplai oksigen, kalau kita aktivitas gitu banyak butuh oksigen, kemudian kita itu sudah ada gangguan, darah tinggi, kolesterol, gula itu ada sakit, itu sudah mulai sebenarnya. Artinya apa? Sudah ada gangguan. Itu harus dicek sebenarnya. Harus cek ke dokter, cek kolesterol, cek gula, kalau bisa EKG, kalau bisa treadmill test, ya, supaya tahu apakah betul apa tidak. Jadi kalau treadmill test itu sama seperti kalau saya suka-suka tuh ke bengkel motor tuh suka-suka digas sama montir tuh, kenceng. Supaya apa? Supaya tahu benar nggak, ini benar bagus nggak? Di starter sih oke aja. Tapi kalau digas, dia masalah nggak, sama seperti tadi. Kalau kita misalkan dia rekam jantung kan itu biasa aja. Tapi kalau kita treadmill, dia selari, tahu kita ini dalam aktivitas jantung itu gimana jantungnya, kuat nggak dia? Seperti itu sih. Itu penting, karena apa? Untuk mengetahui secara dini apa penyakit jantungnya, tadi apakah ada apa tidak. Nah ini sakit dada seperti gini sih, kalau sudah orang menopause, sudah gemuk begitu, nah hal-hal kecil kan bisa kan terang bunga langsung sakit dia. Tetapi sakit dada seperti gini, sebelum serangan jantung beneran, dia masih seperti gini. Artinya apa? Sakit hilang. Satu ketika sakit nggak hilang-hilang, baru ke dokter dia. Padahal sebenarnya kalau dia dari awal sudah tahu seperti itu, ini mesti ke dokter, dicek langsung. Nah, kalau perlu, kita treadmill test lah, bagaimana kondisinya, apakah betul dia ini sarang atau tidak gitu loh. Nah seperti gini, ya pencegahan tadi, seperti saya katakan tadi, olahraga ya, stop merokok, biar gak gemuk, kontrol tekanan darah ya, rendah garam, olahraga, obat, kontrol diabetesnya, kolesterol, berat badan ideal. Intinya adalah kontrol faktor risiko. Tadi kan, walaupun kita ada faktor genetik, faktor menopause usia, tapi banyak kali adalah olahraga kita bisa lakukan, merokok bisa kita stop, garam, nah ini garam ini. Garam ini biasanya kalau seperti kita biasakan aja itu kalau ibu-ibu kalau masak itu gak usah pakai garam sebenarnya. Nanti garamnya dibikinnya di meja, garam itu di meja. Jadi kalau orang yang mau garam beri sedikit gitu. Supaya apa? Supaya terkontrol garamnya. Nah, kadang-kadang kita sekarang ini banyak bahan-bahan makanan yang dijual di supermarket begitu atau di toko-toko begitu, mereka tinggi garamnya karena apa? Untuk sebagai biar gak cepat rusak. Ya, jadi kasih garam, kasih asin gitu. Ini olahraga ya. Kemudian ini obat-obatan. Seperti katakan tadi, darah tinggi gak sembuh, harus terkontrol. Nah, mungkin dia darah tinggi, oke. Darah tinggi kena jantung, beda lagi. Darah tinggi kena liver, beda lagi obatnya. Darah tinggi kena ginjal, beda lagi obatnya. Nah, tadi diabetes kan, kalorinya, olahraga, obat-obatan. Sama juga seperti tekanan darah, dia tidak sembuh, tapi terkontrol istilahnya. Kolesterol, nah tadi, gimana kolesterol sekarang sudah banyak, dengan olahraga, dengan obat-obatan, nah, ideal, nah itu harus dijaga. Nah ini tadi sudah tahu dari gejala-gejala tadi kan, sakit dada, keringat dingin, pusing, mual, bisa pingsan, muntah. Kalau kita sudah ada faktor usia, kemudian mungkin di atas 35, ada kolesterol, ada gula, darah tinggi, rokok, gemukan. Ini penting secara berkala, sama seperti mobil lah. Mobil itu kan kita cek, saya punya mobil itu ke bengkel, Pak nanti ini bulan depan ganti oli ya, bulan depan ganti ini gitu loh. Mestinya kita seperti itu sekarang ini. Menurut saya sekarang ini akan lebih terasa karena kita kan hidup dalam pandemi. Pandemi ini kan akan muncul lagi gitu loh. Sangat terasa sekali itu bahwa kita
istilahnya home care klinik lah. Jadi kita tahu tuh bagaimana kita punya kondisi tubuh kita, apa kolesterol, apa gula, apa tensi, kita yang tahu. Nah, nanti kalau mungkin Cakra Medika bisa bantuin, mereka akan bantu untuk berkirim surat bagaimana untuk ngecek gitu. Supaya apa tadi? Mencegah, karena bagaimanapun mencegah lebih bagus. Ini kalau perlu rekam jantung ya. Kalau serangan jantung itu ada 3, rekam jantung 1, jadi kemudian ada namanya enzim jantung ya. Jadi tadi kan sudah saya katakan bahwa ada gangguan jantung tadi kan mengakibatkan kerusakan otot jantung, hormonnya akan tinggi dia. Akibatnya dapat kelihatan di hormonnya itu ya. Diagnosis tadi, saya katakan tadi, untuk ngetes ya. Nah ini ada CT scan, kalau tidak mau yang invasif, kateterisasi jantung ya, tadi diagnosis, CT scan. Kalau sudah kita anggap ini sudah positif hasilnya, ada keluhannya, kita kateterisasi lah. Ini obat-obatan ya, kalau misalkan dia ringan tadi, otomatis ini kolesterolnya, gulanya, tensinya, pola hidupnya dirubah lah. Kalau misalkan tiba-tiba serangan jantung, dirawat lah ya. Tadi pasang stent bisa, atau operasi jantung ya, bypass ya. Nah, ini saya kasih videonya ini. Bagaimana, ya, ini contohnya orang serangan jantung bagaimana. Ya, tentang serangan jantung ini, videonya ya. Ya, kalau ada sumbatan ya, pembuluh darahnya. Bagaimana kena serangan jantung. Paling penting, ya, sebelah kiri itu. Ya, ini pembuluh darah tadi ya, gambarnya ya. Nah, darah itu dari aorta, pembuluh besar. Ada oksigen, nutrien ya. Nah, menyumbat nih. Pecah dia ya. Nah, menyumbat lah. Nah, berhenti kan dia. Nah, misalnya. Nah, gak ada lagi oksigen sama nutriennya masuk. Ini jadi mati dia, jadi ingat parut. Nah, serangan jantung. Serangan jantung namanya. Bagaimana caranya untuk membuka ini ya, supaya nggak ada kerusakan jantung. Ini pasang ring ya. Berjaring-jaring ya. Digorong-gorong lah, gorong-gorong. Atau operasi jantung. Nah, nanti dikasih obat-obatan. Pengencer darah. Untuk mengurangi nadi dan tekanan darah. Untuk mengurangi tekanan darah ya. Statin, obat kolesterol,
Ya, ya. Tidak boleh berhenti makan obat ya. Tidak boleh berhenti makan obat ya. Nah ya tadi sudah pakai balon tadi ya. Kita pakai tadi, kita pasang ring tadi ya. Nah tadi ini pasang ring dari kaki bisa, tangan bisa tadi. Tadi yang sudah ada sumbatan kita obatin jadi sumbatannya hilang ya. Nah ini seperti tadi itu, ini dari stainless lah ya. Jadi seperti gorong-gorong nih, gorong-gorong scaffold ya, yang bolong-bolong begitu hingga jaring-jaring hingga dia terbuka ya. Nah ini tadi gambar sebelum pasang ring, setelah pasang ring lebih lancar dia, seperti gini gambarnya ya. Nah ini tadi kalau bypass dia, bypass itu kan berarti ini sudah sumbatan dari sini, udara besar di bypass ke sini. Ada juga yang dari arteri ke sini, jadi itu mengenai teknik saja ya. Ini kalau misalkan dia di sebelah kanan bisa dari sini, ya. Kalau dari kiri juga bisa sini. Nah kalau seperti dia di LAD, level descending itu harus pakai ini, dari kaki diambilnya dia. Kalau dari kanan atau dari sebelah tengah, bisa dari sini nih, dari Mama Maria, dari udara yang di atas. Kalau di sebelah kiri itu kaki, makanya kadang-kadang kita lihat orang bypass itu ada yang bekas kakinya itu bekas operasi ya. Nah ini videonya ini untuk ini. Untuk kalau kita itu orang kena serangan jantung, ini caranya kita untuk mengobatinya. Ya. Kalau kita kenali dan kita lakukan sesuatu, mungkin dia bisa hidup pasiennya. Nah, kalau tiba-tiba dia serangan jantung, jatuh, gampang. Panggil emergency ya. Emergency. Pakai ini 100 kali per menit. Pakai lagu Staying Alive 100 kali per menit ya. 100 kali per menit ya. Pakai irama Staying Alive. Ya, jadi seperti irama lagu Staying Alive ya. Ya, push hard and fast ya, 100 kali per menit. Seperti beatnya Staying Alive. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, silakan. Arif, mungkin untuk diskusinya, silakan Arif. Halo. Ya, baik, terima kasih Dokter Karel atas paparannya. Buat rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh langsung diajukan pertanyaannya saja. Boleh menyalakan mic-nya, boleh via chat juga bisa. Untuk pembuka mungkin Dok, ini ada pertanyaan dari salah satu Wibowo, itu teman saya itu, Prof. Wibowo. Yang di atas juga ada nih Dok. Ada yang sudah chat tadi tuh. Ini siapa nih? Ya. Coba nih siapa nih? Jika sudah melakukan treatment yang dinyatakan oleh, kira-kira kapan lagi perlu cek treadmill? Setahun sekali cukupkah? Kemudian saya pria usia 51, tinggi 160, berat 65 kilo. Mau dijawab Dokter Karel? Jadi gini, kalau kita treadmill test kan sebenarnya kalau treadmill test itu kan kita untuk mengetahui apakah ada sakit jantung atau tidak, biasanya harus ke dokter dulu, dicek bagaimana rekaman jantungnya, gimana labnya, di echo, di ronsen. Nah, kalau kita curiga bahwa ini ada serangan jantung, nah kita coba cek harus di treadmill test gitu loh. Jadi masih ada indikasinya. Paling gampang ya mungkin dia tadi
sering kalau seperti ini, sering sakit dada, atau sering keringat, sering capek, ada kolesterolnya, kita lihat rekaman jantungnya sudah mulai kurang bagus, atau kita echo ada mungkin bagian-bagian jantung yang kurang berfungsi dengan baik, kita treatment test. Jadi kalau untuk mengetahui seperti gini, jika sudah melakukan treatment test dinyatakan normal, kira kapan lagi? Nah ini tergantung dokternya, apakah mungkin dicek dulu. Biasanya sih minimal tuh tensi, kolesterol, gula, rekam jantung, ronsen, nah, echo. Nanti kalau kata dokternya, oh ini perlu nih kita cek lagi, boleh gitu loh. Ya, jadi dokternya akan menentukan kapan treatment testnya. Kalau sudah seperti gini, yang penting cek dulu faktor risikonya ya. Oke. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ini dok, dari Wibowo. Itu ya, itu teman saya Oh iya. Nah, itu beliau itu profesor di MIPA. Jadi, setelah operasi jantung, orang yang jantung, tidak olahraga, hanya sepeda statis, obat jantung dipakai rutin. Simvastatin, bicardis, kemudian ISDN, aspirat, clopidogrel, juga penderita DM dengan tipe 2, obatnya gliperid dan insulin 10 tiap malam. Tidak keluar selama ini. Pertanyaan, apakah saya bisa terkena serangan jantung lagi? Bisa saja, ya. Jadi sama seperti kita punya mobil, kita servis. Karena apa? Ada juga faktor usia ya. Bagaimanapun walaupun kita punya diabetes terkontrol, ataupun jantung terkontrol, kan ada juga faktor usia. Artinya bahwa kita gini-gini, tetap kita makan obat, oke. Obat jantung, oke. Nah, gimana ya? Jadi nanti biasanya kita evaluasi, misalkan rekaman jantung, ada nggak perubahannya setelah 3 bulan, bagaimana kolesterolnya gitu. Jadi walaupun makan obat sama. Jadi gini, sama seperti kita makan cabai. Dulu kita makan cabai 2, oke. Makin tambah usia mungkin harus 3 gitu loh. Mungkin kemarin kan dia makan obat aspirat, clopidogrel, simvastatin. Nanti mungkin kalau seperti tambah lagi keluhan yang lain, mungkin harus tambah lagi obatnya atau dikurangin gitu loh. Artinya suatu penyakit jantung, diabetes bukan hal yang statis tapi dinamis. Jadi kita nggak bisa istilahnya, saya dulu makan 2 cabai sama 2 tahun yang lalu. Sekarang 2 cabai nggak? Belum tentu. Nanti akan dicek sama dokternya. Ya Prof. Wibowo ya, nanti dokternya akan tahu, oh iya kalau gitu ini mungkin harus tambah lagi obat atau bagaimana gitu. Yang penting sebenarnya tadi harus kontrol lah. Jadi tidak ada istilahnya diabetes sembuh, nggak ada. Harus terkontrol. Jantung juga begitu. Simvastatin, makan obat, tapi lihat gimana. Kolesterolnya tambah. Ada nggak yang lain atau trigliserida tambah nggak, harus tambah obat lagi begitu. Ya. Apalagi untuk pantangan makanan apa saja bagi penderita jantung dari Ana Maria Kediri ya. Jadi ini sebenarnya tadi faktor risiko tadi harus kontrol diabetesnya, gula, tensi, sama kolesterol. Itu utama. Nah, kalau kita usia seperti 35 harus cek kolesterolnya, cek gula, cek kolesterol bagaimana. Ya, itu yang terutama harus kita lakukan. Kemudian ada lagi dok dari 2K_Usep. Terima kasih atas share ilmunya dokter. Saya divonis oleh dokter jantung harus abrasi jantung. Apakah ada pengobatan lain selain abrasi jantung? Terima kasih. Oh, ini bukan tapi ablasi mungkin namanya, ablasi. Ablasi sebenarnya jadi ablasi itu sama seperti maaf ya. Sama seperti kita punya listrik ya, punya stop kontak itu ada tiba-tiba stop kontak tertentu yang korsleting gitu loh. Akibatnya bisa jadi bikin mati lampu kan karena korsleting tuh. Makanya ablasi adalah untuk mengetahui di mana sebetulnya korsletingnya itu loh. Dicek sama dia tuh. Oh ini nanti kan bisa 3 jam tuh di kamar kateterisasi, dicek sama dia nih. Tusuk, ada gangguan nggak? Tusuk, ada gangguan apa tidak? Apakah ada pengobatan lain selain ablasi jantung? Biasanya kalau seperti gini, ablasi jantung itu adalah jalan yang terakhir sebenarnya. Biasanya pakai obat-obatan. Tapi berita bagusnya biasanya kalau sudah habis ablasi jantung, kita tidak lagi butuh obat-obat jantung untuk mengontrol jantungnya, karena sudah diablasi. Istilahnya sudah dimatikan yang sumber korsletingnya itu gitu loh. Nah, jadi kalau seperti itu saya pikir sih harus diablasi, karena mungkin ada korsleting itu kan mengganggu tiba-tiba. Jadi istilahnya korsleting lah. Kalau jantung korsleting itu bisa jantungnya berhenti bekerja, bisa bahaya. Nah, menurut saya coba bicara sama dokter jantungnya. Biasanya dokter jantung mengetahui dulu. Kalau seperti yang ada obat-obatan nggak bisa. Biasanya begini, kalau ablasi itu biasanya ada keluhan. Sinkop, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa. Berarti itu sudah mengganggu sekali. Nggak mungkin lagi kita biarkan. Makanya harus diablasi.
dicari di mana sumbernya gitu loh, hingga irama jantungnya itu tidak benar, dimatikan, udah habis itu enak sebenarnya seperti biasa. Gitu. Ya. Oke. Gitu, ya. Lanjutkan, Dok. Ya, dari Bapak Krisno PTN di Keramik. 2 bulan yang lalu saya kateter dan dinyatakan pasang ring. Pasang ring. Namun saat itu saya menolak dengan alasan biaya. Saat ini saya konsumsi obat dan kondisinya membaik dari sebelumnya. Apakah ada selain pasang ring, dan apakah minum obat bisa mengurangi risiko serangan jantung atau mengurangi sumbatan? Ya, begini, itu sama seperti kita punya mobil, ya. Suka-suka tuh kalau saya misalkan naik mobil akap gitu ya, oleh yang punya mobil itu, ini mobil hanya bisa lari 80, gasnya cuma 1/3 gitu loh. Jadi tadi kan, itu prinsipnya demand supply gitu loh. Sampai sejauh kita itu tidak membuat demand supply cocok gitu ya, artinya kan ini sudah sumbatan. Sumbatan berarti kan dia ada supply kurang, betul nggak? Kalau demand tinggi kenapa? Karena marah, karena tiba-tiba dia darah tinggi, nah itu harus dikontrol. Jadi selain daripada pasang ring, bisa juga pakai obat-obatan. Nanti dokter akan tadi menurunkan tensi, menurunkan nadinya, supaya apa? Supaya tadi demandnya berkurang. Artinya kebutuhan berkurang hingga yang sudah sumbatan tadi, yang ada supaya tadi sudah asal sudah berkurang, cocok dengan demandnya, cocok dengan kebutuhan gitu loh. Jadi prinsip jantung itu bermasalah kalau apa? Demand supply. Kenapa sumbatan jadi masalah? Karena tiba-tiba demandnya tiba-tiba supply mampet, ada demandnya kan. Jadi itu diatur. Jadi kalau tidak bisa pasang ring, kita atur. Seperti mobil tadi, nggak boleh kecepatan tinggi, mungkin harus lari 60, nggak boleh ke 1/3, harus cek olinya, cek kolesterolnya, cek gulanya, cek apanya gitu. Biar lancar, seperti itu sih. Jadi logika jantung itu sama sederhana sekali, ilmu selang aja. Ilmu selang gitu loh. Jadi bisa selang mobil bisa, artinya supaya bagus, selangnya diperbaikin, selangnya diperlancar gitu. Jadi kebutuhannya nggak boleh tinggi-tinggi begitu. Jadi bisa. Walaupun dia nggak sering bisa sebenarnya ya. Oke, baik Dok. Selanjutnya ada dari Ibu Ana Maria Hening. Untuk pantangan makanan apa saja? Udah tadi kan? Ana Maria Kediri. Tadi udah tadi kan? Oh, itu iya. Ini teman saya ini yang ahli yang UKM dari itu bikin aksesoris. Jadi prinsipnya itu kan sebenarnya tadi sudah ya, abrasi jantung sudah apa lagi nih? Pantangan. Apakah yang punya masalah jantung bocor boleh donor darah? Prinsipnya donor darah harus sehat orangnya gitu loh. Nah kalau masalah jantungnya bocor, tergantung gimana bocor, gimana jantungnya. Kalau ya secara teoritis kalau seperti kita jantung kan sebenarnya prinsipnya kan kita ya belum begitu sehat sekali gitu loh. Jadi mungkin donor darah kurang bagus, kecuali ringan kali jantungnya. Artinya prinsipnya kalau donor darah itu harus sehat gitu loh. Apa kita sudah fit kondisinya? Kan rata-rata orang jantung itu kan mesti makan obat-obatan biar fit kondisinya. Mungkin tidak disarankan untuk donor darah mungkin. Baik. Selanjutnya ada dari Bapak Roni Suyono. Ini mohon maaf Dok, mau tanya, saya pernah periksa ke klinik divonis MAH. Nah dampaknya apa kalau MAH nggak sembuh-sembuh? Apakah bisa berdampak ke jantung atau paru-paru? Terima kasih. Ya, begini. Seperti saya katakan tadi, kalau jantung itu kan pompa. Jadi suka-suka jantung itu sama seperti saya bilang tuh, seperti kita punya HP. Nah, ada namanya low output syndrome. Jadi gini, kalau kita punya HP ya, kemudian kan karena listriknya kurang, jantungnya kurang bagus, lama-lama HP itu tidak bisa bergerak gitu loh. Sama seperti kita, misalkan tiba-tiba paling gampang rumah ada voltase 220, kalau sakit jantung turun jadi 110. Apa yang terjadi? Lampu nggak terang, AC nggak dingin, kulkas nggak hidup. Bukan masalah kulkasnya, bukan masalah lampunya, bukan masalah TV-nya, arus yang kurang. Nah seperti gini, MAH itu kan sebenarnya kan dia bergerak nih, namanya peristaltik ya. Karena dia tiba-tiba ada gangguan jantung, pergerakannya jadi lambat. Akibatnya dia merasa mual, merasa apa gitu. Karena apa? Ibarat kata seperti HP tadi, dia lowbat gitu loh. Bukan apa yang salah, tapi harusnya jantung yang salah gitu loh. Nah kalau seperti ini biasanya apa? Di ronsen sama rekam jantung, ketahuan. MAH betul, tapi sumbernya jantung. Dari mana? Besar jantungnya atau rekam jantung. Nah, debatin di sumbernya. Jadi kalau saya, kalau ketemu seperti gini, MAH akibat. Ya. Jadi seringkali itu MAH akibat sebenarnya. Jadi kita harus cari sumbernya, begitu keterangannya.
Baik. Oke dok, selanjutnya dok. Ya, Elizabeth. Oh, Dok Elizabeth, maaf dok mau tanya. Kolesterol agak tinggi, saya minum superstatin. Tensi agak rendah, kalau masih bagus. Apakah saya cenderung penyakit koroner? Nah, jadi gini, kalau seperti gini, untuk mengetahuinya paling gampang apa? Treatment test lah. Treatment test tadi, lari gitu kan. Tahuan ceritanya itu. Saya dokter tuh menyarankan, nah kalau seperti gini ada keluhan-keluhan tadi, tiba-tiba kadang-kadang dada hilang. Seperti motor tuh, berebut, hilang. Kalau tiba-tiba digas kurangi, ulang hilang gitu loh. Udah treatment test lah gitu loh. Seperti itu. Nah untuk memastikannya itu, treatment test. Lari, nanti ketahuan tuh. Waktu dia ada keluhan, ada gambar rekaman jantungnya gangguan gitu loh. Oh ini serangan jantung ini, berarti dia ada gangguan jantung begitu. Jadi pada prinsipnya, kalau untuk mengetahui seperti itu, paling gampang treatment test lah. Tapi bisnis dokter yang mengetahui, mungkin dia harus direkam jantung, ronsen, EKG ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya ada dari Pak Suprapto Inkonis. Dokter izin bertanya, untuk menghilangkan penyumbatan peredaran darah ke jantung, selain pasang ring, apakah ada cara lain untuk menghilangkan sumbatan tersebut, dokter? Ya, terus terang ini seringkali banyak hoax di situ tuh, di Google ya. Makan ini bisa sembuh, makan ini sembuh gitu ya. Nah, itu prinsipnya seperti gini. Prinsipnya adalah seperti karat gitu loh, seperti kita punya istilahnya ya punya selang air lah, sudah karatan gitu loh. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba kita bersihkan langsung bersih, nggak mungkin. Yang penting adalah tadi faktor-faktor yang membuat karatan itu apa? Kolesterol, gula, tensi, asam urat, gitu ya. Itu harus dikontrol, itu aja. Tapi tiba-tiba bersih nggak mungkin. Nah itu kadang-kadang kan di medsos itu ya kasih ini bersih, kasih apa namanya bawang putih bersih, nggak mungkin, ya. Itu nggak mungkin, secara logika nggak mungkin tiba-tiba istilahnya penyakit yang ini kan bukan penyakit yang setahun dua tahun, bertahun-tahun gitu. Ibarat kata selang yang sudah karatan tiba-tiba kasih obat langsung bersih, nggak mungkin itu. Itu yang sering. Pokoknya seperti biasa-biasa aja, kolesterolnya gimana, tensinya gimana, itu aja dikontrol-kontrol gitu. Sebenarnya paling penting itu sebenarnya, supaya apa tadi, tadi sumbatan gitu ya. Baik dok, kemudian ada dari Haris. Selamat pagi dokter Karel, saya sudah pasang stent 1 buah di tahun 2002. Tidak pernah kontrol kondisi stent sampai dengan 2018. Baru saya dicek lagi untuk cek kondisi stent yang ternyata sudah tertutup 100% dan dinyatakan harus CABG, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Kontrol ke dokter tiap bulan dan konsumsi obat rutin cukup disiplin. Apakah efeknya saya tidak melakukan CABG? Oh iya toh, gula darah saya cukup tinggi dan juga konsumsi obat ya. Ya memang kalau dia sakit darah tinggi, sakit diabetes itu sumber darahnya tersumbat. Jadi memang kalau seperti kita ya, kalau dokter itu kalau misalkan cuma 1-2 sumbatan boleh dia istilahnya pasang. Tapi kalau sumbatan itu sudah 5 atau 6 tempat, nggak mungkin lagi pasangin ke semua. Mendingan operasi bypass gitu loh. Jadi kalau seperti memang jantung itu rata-rata jantung kalau seperti sudah 1-2 begitu tidak berulang, biasanya kita bypass karena kita sebenarnya berhadapan dengan pembuluh darah yang sudah banyak sumbatannya. Jadi mungkin tiba-tiba dipasang 2 di kiri, 2 di kanan, di tengah 3, bisa berapa itu? Itu. Kedua tadi faktor darah tingginya, faktor gulanya yang tinggi sekali, itu jadi masalah. Gula itu kan sebenarnya tadi dia merusak pembuluh darah gitu. Akibatnya apa? Ya udah karena semua pembuluh darahnya. Jadi biang utamanya gula. Mohon maaf kalau gula tidak terkontrol, obat jantung juga percuma. Nah seringkali kita berpikir nanti obat jantung sendiri, gula tersendiri nggak bisa. Utamanya obat gula dulu harus bagus, baru obat jantung ini dimakan. Kalau seperti tidak begitu nggak bisa. Ya, itu yang seringkali orang seperti dia makan obat gula, makan obat sembarangan. Tetapi obat gula masalahnya apa? Obat gula yes, tetapi terkontrol apa tidak gitu loh. Kan harus makan obat gula harus pas, harus turun gulanya. Seperti makan cabai tadi. Kalau makan 2 cabai bisa juga tidak pedas. Karena apa? Kebutuhannya mungkin 3, bukan 2 gitu. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal pengobatan. Bukan hanya makan obat, tetapi hasilnya bagaimana. Itu orang lupa, terutama yang kronis. Saya sudah makan obat 2 tahun, 3 tahun makan obat terus. Padahal setelah makan obat gimana gulanya? Pokoknya bagus dok, bagus. Nah kadang-kadang dokter penting ya, waktu ke dokter dia diet, bagus. Wah habis makan lagi dia, habis ke dokter diet lagi ya. Itu nggak bisa, kita bisa cerita HbA1c-nya. Kalau tinggi berarti banyak kali dia tidak terkontrol ya.
Ini lagi nih, Dr. Bambang apa nih? Izin bertanya dok, saya pernah mendapatkan pasien datang ke IGD Puskesmas dengan keluhan nyeri Good. dada, namun tidak terlalu khas dan saya langsung berikan O2 via nasakanul. Sembari saya pasang EKG, kita cerita ketika hasil EKG didapat ternyata khas semi dok. Saya dapati elevasi di lid I1 I4 dan di vaskes tidak didapati nitrat dok. Sedangkan bila dirujuk pasien masih belum stabil. Jadi saya inisiatif memberikan analgetik oral natrium, diklorenak, dan memberikan amlodipin. Dan apabila pasien lebih sedikit tenang dan kemudian bisa rujuk ke RS. Apakah tindakan yang saya lakukan benar dok? Dan apakah yang sebenarnya bisa dilakukan bila didapati pasien seperti itu dan tidak disuplai nitrat dan hanya ada oksigen dan obat analgetik dan anti hipertensi biasa. Nah, jadi sebenarnya kalau jantung gampang, Anda kasih obat jantung nitrat di bawah lidah. Nitrat itu kan ISDN gitu ya, atau isorbit gitu di bawah lidah. Kalau dia dengan gitu enakan, berarti jantung dia. Jadi obat itu dokter Bambang, dokter nitrat itu paling penting tuh. Sekaligus pengobatan, sekaligus dia diagnosa. Kalau Anda berikan dia nitrat enakan, berarti benar. Berarti boleh kasih nitrat tanpa EKG ya? Ya, jadi sebenarnya kita bisa gitu, kita bisa berikan dengan cara seperti itu sementara bisa gitu. Kalau dia enakan berarti jantung. Berarti Anda harus bisa seperti gitu ya, tambah dengan tadi, kalau seperti kita misalkan tambah dengan aspilet, ya 4 biji kalau punya ya 4 biji, kemudian kasih nitrat, ya kasih lagi sih bisa. Kalau seperti bisa punya morfin boleh, kalau nggak punya morfin bisa juga pakai natrium diclofenac bisa, ya supaya apa tadi, supaya dia nggak cemas gitu. Kadang-kadang paling bagus tuh pakai beta blocker. Misalkan bisoprolol gitu ya, supaya dia nadia lambat. Kenapa? Supaya tadi demand supply-nya, dengan nadia lambat berarti kan dia demand-nya kurang ya. Jadi supply-nya walaupun ada kesempatan bisa terpenuhi gitu. Jadi kita jantung itu sangat-sangat masuk akal kok, ilmu selang aja gitu. Jadi tadi saya sarankan tadi Dr. Bambang tadi nitrat aja. Karena memang secara teoritis nama serangan jantung kan harus dulu di antara 3. Tadi kan keluhan sudah ada, EKG sudah ada, enzim. Nah, enzim itu kan mesti pemeriksaan di lab troponin atau CKCMB dua di antara 3. Tetapi yang sederhana seperti itu, Anda kasih nitrat enakan, yes. Kalau kasih nitrat nggak enakan atau pusing-pusing, berarti dia bukan itu, berarti dari ototnya atau tulangnya, kasih aja analgesik atau bisa gitu. Jadi nitrat sangat penting lah menurut saya sih ya. Setelah itu misalkan nitrat dia sakit jantung benar, kasih aspirat, kasih beta blocker, bisoprolol, kasih yang lain gitu loh. Kalau tensi tinggi, kasih amlodipin atau apa gitu. Begitu, Dr. Bambang. Jadi menurut saya bagus lah. Maaf, ini dok, kalau untuk kasus di sini nggak dijumpai nitrat dok atau aspilet dan bisoprolol, karena puskesmas obatnya biasanya terbatas dok. Jadi kalau nggak ada nitrat menurut saya itu bagusnya bagaimana tuh dok? Apa sudah betul? Apakah ada terapi alternatif lain dok gitu? Ya, jadi gini, caranya kan, jadi kan kita kan berusaha karena sumbatan itu kan berarti kan demand-nya kan terganggu ya. Supaya kita kurangin, kita tenangkan dia. Pak, tenang ya, napas dalam ya. Napas dalam, tenang ya. Supaya apa? Supaya dia demand-nya kurang gitu loh. Kan tadi kan terjadi demand supply itu. Karena dia tiba-tiba sumbatan, berarti kan demand-nya kurang. Iya dok. Supply kurang kan, demand-nya kan ada terus. Dimana kita kurangi? Tadi kan dengan bisoprolol dari rendah. Pak, dengar saya ya, napas dalam. Biasanya begitu. Jadi biasanya ada ya, namanya 426. Tapi tarik napas 4 hitungan, hitung 2, buang 6 dari mulut. 1, 2, 3, 4, tarik napas, tahan 2 kali, hitungan 10 kali dia. Nah, supaya apa? Supaya dia tenang, supaya dia lambat. Bisa ada lambat, Pak, dengar Pak ya, Bapak saya obatin. Bapak kalau makin cemas, nadinya makin naik, artinya oksigennya makin kurang. Bapak harus dengar saya nih, tenang, harus tenang kan. Kalau perlu kasih obat penenang, kasih desipam boleh juga. Kasih desipam dia biar dia tenang gitu loh. Baik. Dengan supaya aja itu yang harus kita kuasai. Caranya nadinya dikurangkan, tensi dikurangkan, ditenangkan dia. Kalau perlu nggak ada obat-obat khusus mas, kasih aja desipam. Seperti itu caranya, Dr. Bambang. Baik dok. Ya? Terima kasih banyak dok ya. Sama-sama. Ya. Ini Marcelina nih, mungkin saudara saya dari Surabaya nih. Apa tadi katanya? Coba dulu. Ya dok, maaf mau tanya, hipertensi menjadi faktor resiko penyakit jantung. Jadi hipertensi harus dikontrol dengan obat rutin. Yang mau saya tanyakan, bagaimana jika pasien tersebut tidak mau minum obat hipertensi rutin karena takut bahaya untuk ginjal? Apakah ada cara lain selain obat rutin hipertensi?
Ya, memang itu jadi masalah. Jadi kuncinya terkontrol. Nah, kalau seperti dia mau, sebenarnya bisa juga cara gimana kurangi berat badannya. Olahraga, jalan kaki itu bisa mengurangi 5-10 miligram Hg. Kalau kita olahraga rutin ya. Olahraga seluruh olahraga dia. Tadi, dengan cara olahraga kontrol berat badan. Tetapi, kalau dengan begitu juga tidak dia terkontrol, makan obat begitu. Prinsipnya itu adalah harus terkontrol. Caranya gimana? Pola makannya, pola hidup, olahraga ditambah, dikerjain gitu. Kalau tiba-tiba dia nggak terkontrol juga harus makan obat begitu. Kedua, justru kalau seperti dia nggak makan obat, kena ginjalnya. Kalau ginjal kena, darah tingginya jadi makin tinggi karena ginjal itu sebenarnya klep pengatur tensi itu, ginjal itu. Kalau ginjalnya, kalau tinggi tensinya akan merusak ginjal akan rusak, klepnya makin nggak terganggu, jadi naik tensinya begitu. Memang itu merupakan mitos yang salah di masyarakat. Saya makan obat darah tinggi jadi rusak ginjal segala macam. Justru sebaliknya. Nah, tadi yang saya tambahkan bahwa kuncinya terkontrol. Gimana caranya tadi? Harus dengan cara apa tadi? Olahraga, diet, ya. Nah, kalau dengan begitu nggak terkontrol juga, mesti makan obat. Nggak bisa nggak gitu loh. Ada nggak sembuh darah tinggi? Nggak ada, terkontrol ya. Ada nggak diabetes sembuh? Nggak ada, terkontrol ya. Ada nggak jantung sembuh? Nggak ada, terkontrol ya gitu loh. Itu kuncinya. Nah, itu yang kita harus katakan ke orang lain. Yang seringkali adalah makan obat, yes. Tetapi tidak dikontrol apakah obatnya pas apa tidak gitu loh. Makan obat darah tinggi itu, makan, misalnya amlodipin 5 gram. Mungkin sudah naik tinggi tensinya, mungkin di atas 150. Mungkin harus tambah lagi dosisnya. Tapi dia merasa, dok, saya sudah makan obat. Obat gula juga begitu. Saya sudah makan 2 miligram. Terus, ya merasa nggak bisa. Itu hal yang berbeda. Antara makan obat dengan kontrol itu hal yang berbeda gitu loh. Seringkali orang awam mengatakan, kalau saya sudah makan obat, pasti terkontrol. Bukan begitu. Itu yang kadang-kadang ada mitos itu seperti itu. Jadi ini harus diteluskan. Kenapa? Sayang sekali. Banyak sekali pasien kita seperti itu. Awalnya darah tinggi, jantung, apa gitu. Ya. Oke, apalagi nih? Ini dari Jusman. Ya. Tapi dokter Karel, saya lagi menjalani tindakan ESPL laser untuk mengeluarkan batu ginjal. Dan saya tidak dulu. Berapa lama jedanya baru bisa nyalain pengencer darah lagi, dok? Terima kasih. Ya, kalau sudah dioperasi batu ginjalnya, udah makan obat seperti biasa lagi, kembali seperti semula gitu loh. Kan waktu tindakan itu kan dia biasanya kan obat itu kan bekerja 7-14 hari. Jadi sebelum tindakan karena takut pendarahan di stop obatnya. Tapi setelah batunya keluar dengan SL dengan di laser begitu, kembali ke semula, kembali ke makan obat lagi, obat jantung seperti biasa gitu. Kan sekarang masalahnya kan bukan lagi batunya, tetapi jantungnya kembali ke semula gitu. Memang waktu dia operasi SL itu supaya dia nggak terjadi pendarahan, di stop sementara obat-obatnya. Nah, tapi setelah itu diberikan lagi obat-obatnya. Jadi jangan diberhentikan. Karena itu sekarang kita berbicara mengenai jantung, tekanan darah bagus, gula bagus, oke aja, ya. Jusman itu harus begitu. Oke. Pagi dok, dari Nurani, dari Palembang. Sekarang usianya 60 tahun, belum ada keluhan jantung. Hasil lab saya kolesterol dan trigliserida lebih tinggi dari normal. Tetapi kadar gula 95 dan tekanan darah 110/70. Bagaimana resiko saya terserang penyakit jantung koroner? Jika saya diet, makanan untuk kolesterol dan trigliserida, maka tekanan darah dan gula saya lebih rendah, lemas, mohon pencerahan. Ya. Kalau ini kelihatannya ibu ini mungkin saya perkirakan ibu ini agak gemuk nih. Jadi dia kalau seperti trigliserida tinggi, itu artinya banyak makan karbo. Karbo itu bisa dari nasi atau mie atau roti segala macam lah. Kalau lemas begitu mungkin dia kurang bugar, harus olahraga kalau begitu. Jadi mungkin dia kurang bugar karena mungkin dia banyak makan karbo, mungkin agak gemuk sedikit sehingga malas olahraga, jadi kurang bugar. Saran saya olahraga. Ya tadi kurangi karbonya lah. Seperti gitu. Karena karbohidrat kan bikin, jadi lemak yang berasal dari karbohidrat namanya trigliserida ya. Jadi tidak semua tuh lemak itu dari makanan lemak, ada juga yang dari hal lain, itu dari karbohidrat namanya trigliserida ya. Seperti gitu jawabannya. Baik dok, selanjutnya ada dari rekan kita nih, Aurelia Karen dari Cakra Medika. Mohon izin bertanya dok, ibu saya dikonfirmasi diinformasikan dokter bahwa bagian aorta memiliki diameter 16 cm dan bentuk jantung yang lebih lonjong dari normal. Apakah
apa yang harus dilakukan ibu saya karena sudah bolak-balik rumah sakit untuk treatment dan obat rutin, tapi masalah tidak kunjung untuk cari bagian dada. Ini namanya, jadi kalau seperti namanya diameter itu tinggi apa besar, biasanya ada darah tinggi sebelumnya. Ini namanya takut aorta diseksi. Artinya gini, kan darah itu keluar dari jantung kan aorta. Jadi gini, saya suka bayangkan kalau seperti aorta seperti namanya sungai. Kemudian jantung itu sama seperti air terjun, ya. Mungkin ini dari cakra medikate ya. Jadi kalau tinggi air terjun deras sekali, mungkin si Aurelia itu tinggi deras airnya gitu, dia akan merusak sisi daripada sungainya, merusak daripada dinding sungainya. Akibatnya lama-lama jadi mengikis dia. Seperti itu nih. Jadi kalau seperti ini dari kita, apa ini kan, jadi itu bisa seperti gitu. Bisa juga karena faktor genetik, jadi dinding pembuluh darah itu semacam ini seperti menggelembung gitu, seperti kalau seperti kita bayangkan sungai itu karena arus yang besar gitu, jadi semacam berlebok gitu loh, jadi dimakan sama dia gitu loh. Itu gampang jebol. Biasanya dokter seperti gitu tensi harus bagus. Nah dia harus bagus dia. Samping tadi kolesterol bagus, gula bagus seperti gitu. Nah kalau seperti diseksi mungkin kalau seperti gitu mungkin harus dievaluasi. Nanti mungkin ke dokter pembuluh darah jantung lah, dilihat apakah ada diseksi nggak, ada nggak semacam retakan atau bocor di pembuluh darahnya itu karena sudah membesar begitu. Nanti kalau seperti teorinya bisa dipasang itu sama seperti dipasang ring juga bisa tuh. Dipasang ring sama seperti namanya ada itu seperti pasang ring di aorta lah supaya seperti bisa juga itu. Nah itu untuk nanti bisa mereka dilakukan echo, kemudian MSCT gimana besarnya gitu loh. Dilihat ada nggak diseksinya, ada nggak semacam pecahan atau diseksi atau sayatan di pembuluh darah yang melebar itu seperti itu. Aurelia tuh bagaimana cara mengatasinya? Harus di scanning tuh, lihat bagaimana. Tapi yang pasti nanti harus lambat. Faktor risiko kolesterol, gula harus bagus gitu loh. Ibarat kata pembuluh darah itu sudah agak lemah gitu loh, gampang jebol dia. Biar nggak jebol gimana caranya? Harus. Nah dia lambat, nantinya harus lambat, jantungnya tensi turun biar dia nggak terlalu ini. Biasa pada seperti ini usia agak tua nih biasanya. Ada darah tinggi sebelumnya gitu. Tapi kalau pada orang muda jarang sebenarnya. Itu pada orang tua biasanya. Nanti kalau Aurelia kurang apa boleh saya di WA lah kalau gitu. Dari cakra medikasi di WA kalau gitu. Coba saya bantu nanti apa sudah ada. Saya akan coba bantu nanti saya arahkan kalau gitu nanti. Arif ya, kalau dia mau ya. Nanti ini kan perlu, karena ini kan sudah sangat harus bagaimana bentuknya, harus gimana echo-nya gitu loh. Ini memang harus spesialis yang tahu nih bagaimana itunya. Jadi memang suka kita terangkan kalau nggak ada bentuknya, agak susah kita membayangkannya gitu. Ya gitu ya. Nanti sekarang Aurelia sudah aja sama saya WA nanti Arif. Nanti ya, saya bantu gitu ya. Oke. Lanjutnya dari Mbak Cynthia nih dok. Dok katanya banyak makan putih telur bahaya. Betul atau tidak? Ya putih telur sebenarnya bagus untuk protein, bagus tuh protein. Menurut saya sih kalau seperti sekarang ini kita musim COVID ya bagus juga tuh putih telur tuh. Kan protein dia untuk imunitas ya. Nah, jadi ya tetap juga kalau seperti kebanyakan makan pasti juga bahaya. Tapi sebenarnya nggak ada bahayanya. Protein itu kan sebenarnya untuk protein. Nggak susah lah, kalau protein itu kan buat tubuh kita. Nggak ada orang keracunan protein. Jadi jangan takut lah mengenai itu. Saya pikir sih makan ya kalau seperti masih muda sih nggak apa-apa dengan telurnya, kenapa harus telurnya gitu. Justru kadang-kadang beberapa orang pasien saya itu yang sakit jantung kronis kan kurang gizi, kurang makan, jadi akibatnya bengkak terus tubuhnya. Kita sarankan pakai putih telur, namanya putih telur 3 kali 2, pagi 2, siang 2, malam 2 gitu loh, supaya dia nggak terlalu bengkak gitu. Karena memang protein itu diperlukan oleh tubuh untuk mengikat obat-obatan. Jadi biasanya pasien kronis itu dia kurang bekerja karena apa? Karena albumnya rendah. Albumnya rendah itu dari putih telurnya gitu. Ya. Apa lagi nih? Selanjutnya dari Ibu Nurani lagi dok yang di Palembang. Apakah betul alat yang sering dipopulerkan di TV, go laser, dapat melancarkan penyempitan pembuluh darah? Nah, ini kadang-kadang kan mereka itu modelnya adalah model testimoni gitu loh. Wah, saya sudah begini, hasilnya bagus. Tetapi mohon maaf kalau dalam dokter tuh nggak ada testimoni. Nggak tiba-tiba seseorang tuh, beberapa orang tuh mengaku dia sembuh pakai begitu, itu sebagai bukti ilmiah nggak bisa begitu. Kita harus terangkan gimana cara kerjanya. Kalau saya bilang sih itu boleh-boleh saya, tapi terutama tadi faktor risiko tadi, kolesterolnya, gulanya, tensinya, asam uratnya, begitu aja yang dikontrol gitu loh. Itu sudah pasti sudah.
seperti saya terangkan tadi kan, sudah pasti bagaimana cara kerjanya, bagaimana dia bisa menyumpat pembuluh darahnya, seperti itu sudah pasti itu. Pada saat itu kan mereka berasumsi dengan begitu lebih lancar, dia punya darah, lebih encer, tapi tetap juga sih kalau seperti kolesterol tinggi, gula tinggi, tensi tinggi sih tetap juga gitu. Memang begini, sekarang ini ada teori baru, namanya kelenturan. Jadi gini, selama ini orang beranggapan bahwa olahraga kan harus namanya olahraga jantung kardio gitu ya. Sekarang ini ternyata enggak. Kalau kita lentur tubuh kita, sama seperti selang itu, sama seperti selang ya. Selang kalau kaku cepat pecah, betul enggak? Kalau kaku misalkan dia selang itu dia lembut gitu, lentur, dia akan cepat pecah gitu. Sama seperti itu. Jadi sekarang kelenturan itu di bukti ilmiah juga berpengaruh gitu. Jadi jangan anggap kalau seperti kita orang tua harus kardio, semoga juga. Dengan juga kita lentur tubuh kita, itu akan juga membuat darah kita jadi lentur, jadi bagus. Jadi kita tidak terlalu gampang kena serangan jantung gitu. Karena jantung itu kan karena pecah dia. Pecah dia punya pembuluh darah, ada plak tadi seperti gambar tadi gitu loh. Pecah, ada sobek begitu, jadi menyumbat gitu seperti itu. Jadi kalau kita tahu, maka tadi saya kasih gambar seperti itu. Karena kita kalau sudah tahu begitu, kita bisa ngambil logikanya, ini benar apa tidak. Karena terus terang, jantung itu sama diabetes paling banyak hoaxnya itu di medsos, makan ini gitu loh. Semua mengatakan bisa, tapi testimoni. Tapi kalau nama testimoni nggak bisa sebagai bukti ilmiah gitu. Ya, oke, apalagi nih? Nurani Palembang. Halo guys. Oh, apalagi nih? Sudah cukup ya dok, sudah terjawab semua. Terima kasih. Apalagi nih? Masih ada? Ada yang lagi yang mau ditanyakan teman-teman, rekan-rekan semuanya. Ada yang mau resen kali, coba aja mungkin. Hari ditawarkan ada yang resen mungkin sekaligus. Oh iya. Ada yang mau bertanya langsung mungkin? Boleh tanya langsung, Dok. Oh, silakan. Saya umur 66, sejak umur 50 selalu tiap tahun medical check up, dan hasilnya selalu baik. Cuman yang terakhir tahun ini, itu direkomendasikan ke dokter jantung, ya. Dan setelah saya CT koroner ya, itu ada yang tersumbat 70%. Good. Padahal selama ini saya selalu menjaga makan, nggak pernah ada lemak, olahraga juga teratur. Good. Nah, kira-kira sebabnya apa, Dok? Gitu, Dok? Ya, kan bagaimanapun kan namanya selang itu kan dengan faktor usia akan juga berpengaruh pada dia. Berpengaruh terhadap pembuluh darah, ya, makin menyumbat seperti saya katakan tadi kan, makin usia makin tambah. Mungkin kolesterol bagus, gula bagus, tapi sebenarnya itu bisa juga sesaat. Artinya begini, gula bagus, tapi mungkin sebelumnya gula tinggi gitu loh. Sudah ada semacam gangguannya gitu. Kalau seperti maunya bagus, maunya itu gini, sumbatan bisa saja tinggi, tapi tidak ada keluhan. Kok bisa begitu? Nah gini, seperti saya bayangkan kalau seperti dari saya Tangerang itu pergi ke Cawang. Mungkin saja di Semangginya mampet, tapi kan ada jalan Gatot Subroto, jalannya yang lain yang bisa lancar gitu loh. Seringkali seperti itu, sumbatan utama dia mampet tapi bisa lancar. Kenapa? Karena dia sering olahraga sebelumnya, punya bekal gitu. Makanya olahraga itu penting. Biasanya kalau olahraga itu bagus, biasanya dia punya kolateral, jalan tikus gitu loh. Jadi tubuh kita akan membutuhkan kolateral karena dia butuh oksigen, butuh apa, jadi ada kolateralnya. Jadi kalau dia walaupun seperti usia itu merasa nggak ada keluhan, mungkin saja karena pola hidupnya bagus, sering olahraga, dia walaupun sumbatan 7%, tapi ada jalan tikusnya gitu loh. Seperti saya katakan tadi, saya mulai dari Tangerang mau ke Cawang itu di Semanggi mampet, tapi ada jalan Gatot Subroto, jalan MT Haryono gitu sebelah-sebelahnya yang lancar. Kenapa? Waktu kita olahraga, apalagi masa muda seperti itu, dia akan terputus sendiri dia. Jadi menurut saya sih olahraga itu bagusnya dari muda. Supaya apa? Supaya dia punya cadangan pembuluh darah yang bagus. Nanti kalau tiba-tiba dia serangan jantung biasanya tidak terlalu fatal. Karena tadi mungkin pas saatnya seperti itu, walaupun ada sumbatan secara MCT 70%, tapi mungkin dia punya kolateralnya. Saran saya kalau seperti untuk pastikan apakah itu mengganggu atau tidak, terima tes saja. Kalau dia positif berarti itu dipasang ring. Kalau nggak usah, begitu aja. Saran saya Pak Suyanto. Ada lagi yang pertanyakan? Itu rencana 10 hari pasang ring, Dok. Ya, bisa juga langsung atau kedua juga bisa juga di tes bagaimana supaya lebih pasti gitu. Bisa juga sih. Nanti atau kedua namanya scanning. Diartikan apa namanya?
tahu daerah mana kira-kira yang maksudnya dengan tersebut ada nggak kira-kira otot yang mati. Biasanya ada kuning, merah, hijau gitu loh. Kalau dengan begitu sudah kuning berarti dia sudah ada gangguan. Kalau dengan begitu masih hijau berarti dia masih bagus kalau gitu, nggak perlu dipasang. Itu sebenarnya begitu. Tapi tergantung dokternya lah bagaimana nanti dokter mengakses begitu ya Pak. Terima kasih Dok. Cepat sembuh Pak ya, cepat sehat ya. Ya terima kasih Dok. Ya silakan. Apalagi yang mau raise hand. Dari Bu Nurani lagi nih Dok, bagaimana pemeriksaan? Silakan Bu Nurani. Gimana? Bagaimana pemeriksaan kelenturan pembuluh darah harus jalani tes apa? Ya nanti kalau seperti di rumah sakit besar namanya ada pemeriksaan kelenturan tuh dipakai namanya vaskuler dia. Nanti biasanya akan dilakukan namanya ankle brachial index. Biasanya itu akan dilihat tekan darahnya di tangan dan di kaki bagaimana perbandingannya gitu. Kedua, bisa juga dengan cara di situ dilakukan pemeriksaan dengan Doppler. Nanti kelihatan tuh kalau ditekan, dilepas lagi, lentur nggak dia? Jadi kalau seperti lentur, misalkan dia ditekan ya, dia taruhlah jadi 8 mili. Kemudian setelah dia dilepas jadi 10 mili, berarti kalau gitu masih bagus dia. Nah kalau seperti 8 mili sudah dilepas begitu hanya 8 mili, berarti dia kaku dia. Tadi, makanya dia ada risiko untuk seperti itu. Jadi ada sekarang pemeriksaan seperti itu, namanya pemeriksaan vaskuler lah. Biasanya rumah sakit seperti Harapan Kita, rumah sakit besar punya itu pemeriksaan untuk melihat apakah lentur apa tidak volume darahnya. Biasanya ada namanya ABI, ankle brachial index, diperbandingkan antara lengan kanan dengan kaki. Nah kalau seperti kira sama bagus, kalau kira dia nggak sama, jomplang begitu berarti ada sumbatan gitu. Biasanya kalau seperti itu kita lakukan orang-orang yang diabetes lama gitu, kita pengen tahu nih gimana vaskulernya ya. Nah kadang-kadang pada beberapa orang yang mau istilahnya mau di bypass gitu, mau di graft gitu, dicek dulu. Nanti kalau tiba-tiba dia darahnya sudah kurang bagus, dipasang, ya nggak bagus juga lah. Jadi harus dicek dulu darahnya itu bagus apa tidak gitu. Biasanya di vaskuler dicek darahnya, oh ini bagus nih. Kalau gitu nanti kalau mau dipasang pakai yang ini aja. Nah, biasanya begitu tuh. Nah kalau seperti biasanya kalau seperti kita tuh biasanya yang sudah pas itu orang-orang diabetes lah. Terus kan banyak risikonya. Nah biasanya mereka tuh cek vaskuler namanya ABI ya. Ankle brachial index itu berapa perbandingannya begitu. Jadi memang harus tanya ke dokter. Biasanya rumah sakit yang agak besar lah yang punya dokter. Ada lagi yang mau resen? Rekan mungkin boleh langsung bertanya. Mohon diperjelas dokter kapan kita echo test dan treadmill. Nah, kalau seperti gini sih kapan echo treadmill test biasanya kalau seperti dokter jantung itu tanya ada keluar apa tidak. Wah ini dia sering capek nih. Wah gimana rekam jantungnya? Ada gangguan nggak? Gimana ronsennya? Nah, kalau seperti mau bagus sih sebenarnya walaupun nggak ada keluar bisa juga sih. Kalau kita sudah usia, ada kolesterol, ada gula, ada tensi gitu bisa tes. Jadi bisa minta dia. Tapi yang pasti treadmill itu bukan ujuk-ujuknya, harus dicek dulu sama dokternya. Ibarat kata jantung sudah parah sekali, ngapain di treadmill test? Saya hanya check up saja. Ya artinya check up bisa aja minta sama dokter gitu. Tetapi artinya harus dicek sama dia dokternya. Apakah gini? Kalau jantung sudah nggak benar iramanya, jangan suruh lari dong, itu bahaya. Kalau jantung sudah besar sekali, jangan suruh lari, itu bahaya gitu loh. Cek. Nah, jadi dalam treadmill ada dua, dapatnya satu kebugarannya, ya, berapa lama dia. Kedua, untuk ngetes secara dini sakit jantung. Ada dua gunaannya, satu kebugaran. Jadi kalau seperti kita para atlet itu mereka akan treadmill test tuh, P2 max berapa, dia oksigennya berapa gitu. Mereka juga lakukan, tapi mereka bukan untuk sakit jantung tuh. Tapi mereka untuk mengevaluasi kebugaran dia gitu. Nah itu ternyata ada dua, satu untuk medis boleh, ada lagi untuk untuk kebugaran gitu. Jadi kalau makanya pada beberapa gym kan ada tes untuk mengukur kebugaran. Nanti mereka akan naikin tuh. Oh ini sudah bisa, nanti berikutnya berapa oksigennya, seperti gitu sih. Jadi kalau dokter ya itu, ya harus dokter yang menentukan. Jadi nggak bisa tiba-tiba treadmill test itu bahaya, harus cek dulu bagus nggak kondisinya. Kalau terlalu tinggi tensinya nggak boleh dong, harus turunkan dulu. Ya, nggak bisa begitu. Kalau gula masih tinggi nggak boleh dong, harus turunkan dulu begitu. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuknya harus pantau gitu supaya bisa bagus. Ya, ada lagi mau tuh? Apa? Siapa tuh?
Baik, ada lagi yang mau rekan semua? Kita punya waktu sampai 10.30 ya, Dok. Oke. Mungkin buat rekan-rekan yang ingin bertanya boleh. Siapa nih? Dr. Hermawan nih dari BRI. Hermawan gimana? Dr. Hermawan masih monitor? Monitor lanjut dok, mantap. Aduh, dan ada saudara saya di sini, Pak Risman, saudara saya. Oh, banyak saudara. Siapa lagi nih? Ya. Mungkin dari Cakar ada pesan sponsor mungkin. Kalau dari saya pikir sih terus terang ini buat saya sih berguna gitu ya. Artinya bukan apa-apa. Kita itu jantung itu mostly banyak kali bisa dicegah kok. Jadi tidak ada tiba-tiba jantung itu tiba-tiba gak ada itu ceritanya. Gak ada ceritanya seperti motor tuh. Tiba-tiba mogok, bukan. Berebut, cuma gak ada servis. Masih bisa jalan gitu loh. Masih bisa tiba-tiba mogok. Bisa. Gampang seperti dia. Jantung apa tidak gampang. Dites pakai itu obat jantung nitrat. Kalau dia hilang, berarti dia. Itu aja itu. Berarti dia jantung kalau gitu. Baru ke dokter. Nah seperti itu. Jadi di sini terus terang saya banyakkan ngasih tadi mengenai bagaimana mekanisme sakit jantung karena dengan begitu kita bekerja gitu loh. Supaya orang mengerti supaya ini semua itu obat ini karena begini, obat ini karena begini gitu loh. Nah tadi mungkin tambahan tuh itu tadi yang menurut saya penting tuh yang tadi yang nama CPR tadi tuh. Jadi kita kalau serangan jantung tuh gak usah ditiup-tiup mulutnya, gak usah. Yang dulu kan 2 kali tiup mulut, sekarang gak lagi yang baru tuh. Bentar aja. Namanya hard and fast. Tadi seperti ini. Jadi pakai berbadan aja. Jadi iramanya itu seperti staying alive tadi. 100 kali per menit. Nah. Staying alive gitu. Tadi seperti lagu terakhir itu seperti itu penting menurut saya sih. Jadi seringkali beberapa orang itu misalkan di bandara segala macam itu kan penting tuh. Untuk serangan jantung itu dipompa aja, pakai berbadannya dipakai dia di tengah-tengah dadanya pakai tangan itu tapaknya itu udah 100 kali per menit. Jadi kalau seperti biar dia agak susah itu aja lagu tadi staying alive tadi. Saya pikir bagus tuh. Itu seperti gitu iramanya itu. Itu tadi. Jadi dari Amerika begitu. Ini nggak usah lagi tiup-tiup mulut, nggak usah. Berhenti begitu langsung kita buka bajunya, kita pompa, panggil dokternya. Nah kalau di bandara kan ada juga itu namanya untuk defibrillator itu, defibrillator untuk jantung bisa dipakai itu, dipecahkan kaca seperti modelnya untuk pemadam kebakaran itu loh, dicek langsung digenjot. Jadi sebenarnya namanya serangan jantung korsleting gitu loh, tiba-tiba begini ya. Nah, bisa 100 kali, bisa 200 kali dia per menit ya. Jadi pompa kan begini sampai 60 sampai 80 kali tuh. Tiba-tiba 300 dia nggak bisa, digencet lah biar bisa lagi, digencet lagi biar bisa begini, gencet lagi bisa gini gitu loh. Nah, seperti gitu. Kalau seperti gini kasih dia aja listriknya kecek. Begini lagi seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dimengerti. Jadi kalau seperti itu tiba-tiba pingsan begitu udah. Nah, kadang-kadang beberapa orang itu di luar negeri itu mereka pakai pergelangan tangan tuh. Saya penderita diabetes, saya sakit jantung gitu loh, dikasih itunya, dikasih di gelang tangannya gitu loh. Tiba-tiba pingsan, berarti ini jantung, langsung tahu orang pompanya gitu loh. Jadi dikasih itunya, dikasih pergelangan, penanda gitu loh, saya sakit jantung gitu loh. Jadi dia mana-mana tiba-tiba dia pingsan, orang tahu, di jantung, langsung dipompa gitu loh. Itu bagus juga kalau orang mau. Bukan berarti kita pengen dia sakit jantung, ya bukan gitu loh. Bukan tiba-tiba, berarti saya nanti tiba-tiba, bukan begitu, kita kan nggak tahu kan. Nah itu bisa juga sih, dibikin sendiri, kemana mungkin ke Snappy kali ya. Saya pernah sakit jantung udah. Nah, kalau mau sebenarnya begitu, terus bawa obat-obatannya di kantong. Tadi paling gampang seperti kata Romang tadi, kita kasih nitrat. Sakit dada, apakah karena ototnya atau karena tulangnya, karena jantung, makan aja. Kalau makannya enak, benar sih jantung kalau gitu udah. Kalau gitu makan harus ke dokter lah. Dicek mungkin mesti ICU atau perlu untuk pengencer darah, sumbatan, obat-obatan suntikan begitu. Jadi ini kan sebenarnya edukasi untuk masyarakat. Jadi kalau tiba-tiba sih itu pasti ada prosesnya. Cuma dengan harapan dengan kita gini sebenarnya begini orang tahu tuh. Ada bukan tiba-tiba tapi harapan nanti Cakra Medika pada berikutnya mungkin bisa mengenai hipertensi aja atau diabetes saja. Bisa juga satu ginjal aja atau liver saja. Saya pikir bagus lah. Kita kan
musim pandemi ini banyak di rumah gitu loh. Sekarang terasa ya bahwa kesehatan itu paling penting sekarang dari yang lain lagi. Ya, silakan yang mau tanya lagi. Ya, rekan mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung hidupkan saja mic-nya, bisa bertanya langsung. Sepertinya sudah kali ya, Dok. Yang sudah terjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan ini, banyak yang di-share juga. Kamu Arif, kalau seperti ini seru aja buka videonya biar kita foto. Gimana Arif? Setuju nggak kamu? Foto gitu loh. Boleh. Oh iya, boleh rekan-rekan. Foto seru buka aja dulu. Kita biar foto gitu loh. Kita kan kenalan ini. Kalau buka videonya kita akan foto. Biar ada dokumentasinya nanti. Itu ada Pak Dedi itu, ada Ibu, ada Profesor Frida itu teman saya tuh, Frida Bangunsong. Kenal di sini ceritanya. Wah, ada teman-teman saya banyak di sini. Pak Alex Ginting, teman saya asrama. Marsalina, ada ini. Siap Bang, siap. Itu Suyanto, Pak Suyanto. Terbambang, kita gitu aja. Pak Dedi itu, Set, udah buka. Dokter Dedi itu. Oh, Kartika Sari, udah, kamu foto-foto aja, ayo. Siapa tuh foto itu? Suruh buka aja itunya, biar kita foto dulu. Boleh on cam teman-teman. Pak Jul, Pak Adam belum buka nih, Ana Maria Hening belum buka nih teman saya, Ibu Anaria. Ini suka-suka bikin ini nih, suka-suka bikin aksesoris nih, bikin ini. Jusman itu teman saya juga, pasien saya Pak Jusman ini. Pak Jul, mana Pak Jul ini? Ayo. Pak Adam, mana Pak Adam nih? Itu Pak Haris. Pak Jul, ya. Ini Pak Undang, Dr. Undang nih teman saya nih, Dr. Undang nih. Wah, dari Bintaro juga nih, Pak Aisyah. Makasih banyak, Dok. Ya, ini teman-teman. Makasih banyak, Dok. Sehat-sehat, Dok. Nasi jagung, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Oh, ada Rauli lagi itu, yo. Foto Nasi jagung, Dok. Silakan ditutup dokter baca puisi. Wah, iya, macam-macam itu. Nanti coba mungkin kalau mau usul nanti ke Cakra Medika, kalau berikutnya kita bahas apa? Kan saya kebetulan saya penyakit dalam, saya jantung, saya belajar liver, belajar ginjal, belajar vaskuler, saya belajar macam-macam saya. Saya pikir sih berikutnya apa terserah. Apakah mungkin bicara mengenai COVID boleh, saya juga punya pengalaman, atau bicara mengenai hipertensi aja, mungkin usul sama Cakra kali. Dari hipertensi, Dok, hipertensi. Boleh hipertensi bagus juga. Dok, bagus itu namanya. Bawa sertifikat dari apa ini pas diskon ya, Dok ya. Oh, boleh juga. Usul, Dok. Diskon katanya kalau ini katanya. Usul, Dok. Untuk kolesterol nggak dibahas, Dok. Boleh juga sih. Iya, sebenarnya saya pikir sih boleh. Nanti kita mungkin sekarang kan secara umum. Nanti kan saya bicara mengenai jantung aja boleh. Apa? Jantung bawaan boleh, atau mungkin hipertensi juga boleh hipertensi. Karena menurut saya hipertensi itu silent killer. Justru seringkali mereka bangga itu. Saya hipertensi ya, 200, gak ada keluhan. Waduh, bangga justru kita yang dokter deg-degan. Dia enggak sih, dia enggak deg-degan, dia dokter deg-degan dokternya. Waduh ya, ini Ibu Eti juga teman saya nih, Ibu Ana Remodi Hening dari Jawa, mana Pak saya Kediri ya. Bu Ana dari mana? Dokter Karel. Saya makan Dokter Karel. Ya Pak, terundang. Ya, nanti tolong jadi pembicara di komunitas saya SMA 2 ya. Ya. Nanti saya WA deh. Oke, good ya. Ya nanti Arif, coba dengerin semua nih yang permintaan dari penonton nih. Penonton. Oh iya. Nanti kalau perlu ntar sebelum acara akan datang saya akan baca puisi satu mungkin. Saya baca puisi satu. Baca puisi Ya, satu biar mantap. mantap Bang. Mantap. Terus juga ada yang gimana Arif, atur aja Arif. Ini mana Jen di TV sudah buka. Saya sering baca puisinya dokter di ring kolektor. Oh. Iya. Dok, prakteknya di mana, Dok? Saya ada di Tangerang, tapi saya juga home care sekarang saya juga home care sekarang. Home care pasien ya. Jadi sekarang ini kan, jadi saya pengalaman kalau orang tua itu kan banyak gangguannya. Jadi biasanya kalau home care lebih bagus. Karena ya kita kan mengutamakan nyaman sama keluarga seperti itu sih. Saya pengalaman saya punya pasien tuh saya rawat COVID itu 100 hari. 100 hari saya rawat.
umur 90 tahun. COVID, selamat. Walaupun meninggal, mereka senang. Terakhir tuh setelah gagal napas begitu, saya suruh masuk ke ICU ventilator, mereka nggak mau. Pernapasannya banyak selepnya gitu kan. Terus saya bilang ini nggak bisa lagi pakai oksigen nasal, nggak bisa, harus pakai ventilator biar kuat oksigen masuk dalam. Mereka nggak mau, udah terima gitu. Saya keluarga puas gitu loh. Seperti gitu. Saya pikir sekarang kalau orang tua itu, saya terus terang, saya kena banyak sekolah begini, saya geriatri home care senang saya. Saya sangat mendalami itu home care dengan geriatri. Menurut saya sih kalau geriatri itu bagusnya di rumah. Saya punya pengalaman cukup banyak selama COVID itu, mungkin ada hampir 30-40 pasien home care itu lumayan tuh. Saya sudah banyak variasi lah, banyak. Saya pikir sih boleh kalau mau nanti mungkin geriatri boleh juga nanti kalau mau Cakra Medika mengenai geriatri juga boleh kita bahas nanti. Ya, mungkin Arif, kamu bikin foto-foto sudah, Arif? Sudah semua, Arif? Sudah di foto. Pak Suyanto mana Pak Suyanto? Ayo buka. Hermawan, kamu kok nutup ini Hermawan? Mana Hermawan ini pergi? Wah, kamu kemana kamu tuh? Kamu harus kintil ke olahraga itu. Itu Pak Arwandi nih. Arwandi nggak tahu kan sudah itu dia belum pergi kali Arwandinya. Itu teman saya juga. Siap Bang. Wah, Radin. Arwandi ada juga nih. Iya lagi di Bandung aku Bang. Hah? Yo. Di Bandung aku Bang. Ah iya, siapa nih sekarang ini? Nova Adriating ada. Siap. Yo. Bang, makasih. Ya, ini Aladin teman saya, Aladin ini. Wah, Aladin teman saya, saudara saya juga nih. Pak Jul, ya udah. Jusman, ini Ibu Ana nih. Wah, teman-teman juga semua banyak di sini. Ya, kamu Arif, coba kamu foto-foto Arif. Siap belum? Boleh. Bergaya, retarkan semuanya bapak-bapak ibu-ibu boleh. Ya, senyum, cheese. Ya, ini saya ikut sama Ibu Ana Maria sih segini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi? Bang, terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Informatif. Terima kasih Dokter Madika, terima kasih banyak. Berikutnya, Terima kasih banyak. Izin lift ya. Tunggu acara berikutnya. Cukup ya, Mas Arif ya. Alex, berikutnya dia. Terima kasih ya dok, ditunggu acara Izin lift, Bang. berikutnya ya dok. Oke, mantap, Sangat mengedukasi dok. Itu pas saya Maudi lagi, Mbak Maudi. Masa. Ya, Mbak Maudi teman saya nih, ayo. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ayo, Ibu Ana Maria nih, ini udah lama bisa seminar dia. Udah, Arif, udah kamu foto belum? Udah dok. Sudah dari tadi dok. Sudah semua? Sudah semua. Ya, nanti kata mereka mau darah tinggi, katanya boleh nanti Arif Anda berikan lagi ya. Ditunggu ya dok, terima kasih dok. Oke, sama-sama. Terima kasih atas sambutannya. Dok. Sangat mengedukasi. Sehat terus ya. Yuk, sehat dok. Terima kasih dok. Terima kasih semua. Terima kasih Cakra Medika, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Maudi, Jusman, ya. Semua ada di sini nih. Jusman, Arwandi, ya. Jadi. Lagi rekamannya dok. Oke, ya nanti sama si ini. Sama Arif ya, Arif ya. Ya, siap. Kamu bikin itunya, bagi-bagi rekamannya ya. Thank you. Sampai jumpa Mbak Maudi. Sukses ya Dokter Terima kasih, Mbak Kara. Maudi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Mbak Ana Maria. Sampai jumpa. Ya, Jusman, oke. Ya. Live ya, izin live ya. Oke, sama-sama. Izin live juga. Rif. Sudah dok. Boleh. Oke. Kalau mau live boleh. Oke. Dok, mau izin tadi ada yang minta PPT-nya Dokter Karel, boleh ya? Boleh, kasih aja. Oke, siap. Kasih aja. Jadi kalau mau kasih aja nanti minta sama itu aja adminnya ya. Ya, siap. Ya. Nanti kalau perlu bikin aja grupnya kalau gitu, grup apa gitu. Oh, iya. Cakra. Ya, nanti biar nanti kalau ada yang kurang ada yang belum bisa jelas saya bantu nanti. Oke? Siap. Ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih atas sambutannya. Salam sehat semua. Sampai jumpa lagi Arif dan tim Cakra. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak. Izin live ya. Izin live. Ya, baik dok.